Hai, sebelum Anda melihat video ini, baiknya Anda memesan Karika Gemilang. Bisa order di marketplace kesayangan Anda semuanya di Shopee, Lazada, Bukalapak, Tokopedia, dan lain sebagainya. Dan juga bisa ditemukan di hampir semua toko oleh-oleh se-Indonesia. Oke, untuk order tinggal tulis di kolom komentar ya. Kita kasih harga terbaik juga kalau mau grosir. Oke, selalu sediakan Karika Gemilang. Karika buah asli Wonosobo yang dipetik, dikemas, dan disajikan sampai ke tangan Anda benar-benar steril, terjaga, halal pastinya, dan penuh manfaat. Terima kasih, selamat menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di pagi yang cerah. Mungkin Anda menontonnya di siang, sore, atau malam. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pagi ini kita akan mereview sebuah unit terbaru yang masuk di garasi Lurus Auto Wonosobo, adalah Pajero Dakar Ultimate 4x2. Ini mobilnya like new, istimewa banget. Sama owner sebelumnya juga udah diganti, ada beberapa upgrade, termasuk ban yang satu bijinya itu sekitar 2,2 juta ya. Pakainya Goodyear Wrangler. Kita akan review dari depan. Jadi dari depan itu memang ini dia pakai mesinnya 2500 cc ya. Udah Matic Hill Start Assist ya. Jadi dia Maticnya itu beda dengan Matic mobil-mobil kecil pada umumnya yang kalau ditanjakan dia habis berhenti. Itu kalau mobil Matic lainnya itu agak kayak mundur sedikit baru naik. Kalau ini langsung naik. Jadi ada Hill Start Assist-nya. Bahasa Indonesianya ya asisten untuk naik bukit gitulah. Nah, di sini juga bisa dilihat grillnya bagus sekali ya. Ini seri Ultimate, jadi seri tertinggi. Malah lucunya di seri Ultimate ini dia nggak ada sunroofnya. Nah, itu yang banyak yang nggak suka juga seri Ultimate, karena pengennya kan sunroof, apalagi musim pemilu begini ya. Sukanya yang bisa dongol-dongol gitu ya. Nah, ini dia pakai 12 parkir sensor, jadi di belakang ada 6, di depan ada 6, ini di samping-samping. Nah, daerah sini. Terus juga ini ada fungsi yang mungkin pemilik Pajero second pun jarang mengetahui fungsi ini, karena banyak yang nggak detail ya, mungkin ya nggak lihat fungsi. Nah, kita langsung uji aja fungsinya seperti apa. Nah, jadi untuk headlampnya agar aman ya itu. Jadi kalau headlampnya kita habis berenang, mungkin kita habis terpapar lumpur, nah kita pakai itu. Nah, itu juga banyak yang orang pakai nggak tahu fungsinya juga, termasuk saya sebelumnya nggak mendalami juga tentang fungsi-fungsi itu. Nah, terus di bagian sini ini ada ultrasensingnya juga, yang bikin nanti kalau sebelahnya kita ada jarak yang sangat dekat dengan parking sensor, dia akan menyala di bagian kanan atau di bagian kiri, tergantung dekat yang mana. Dan ini juga ada yang namanya ultrasonic misacceleration mitigation system, alias sensor stop otomatis. Jadi seandainya kita melaju di kecepatan berapa, terus depannya ada mobil, ini otomatis mobil akan mengerem sendirinya, mendadak mengerem. Jadi termasuk fitur yang sangat aman ya di jalan tol atau di mana. Terus ada juga udah adaptive cruise control. Jadi kan kalau mobil biasanya pakai cruise control itu, dia akan stuck di posisi yang sudah kita tentukan. Mungkin gasnya di 80 km per jam. Tapi kalau dia menyesuaikan ketika mobil di depannya melambat, dia ikut melambat. Jadi cruise controlnya bisa menyelamatkan kita lah. Nggak cuma cruise control biasa yang harus kita kendalikan manual. Nah, kita melihat dari sini bannya ini yang masih bagus sekali guys. Ini Goodyear Wrangler, tipenya anti-silent track. Terus ukurannya di 265 per 80 ring 18 ya. Terus udah dikasih kayak peredam suara, jadi suara mesin ke dalam lebih senyap lagi. Jadi ini bagus sekali. Ini bannya juga bagus ya, 2,2 juta per buahnya. 4 buah udah diganti semua. Oke, kita lihat keseluruhan luarnya. Ini udah ada pijakannya, enak banget. Terus masih bawaannya kacanya pakai AMV Cool ya.
Terus kita lihat, nah di sini juga bagus ya. Perbedaannya Ultimate dengan Dakar biasa emang banyak ya. Termasuk sensor parkir yang lebih banyak. Kita lihat di, nah daerah sini juga ornamennya lebih mewah ya. Kisi AC-nya berada di sebelah samping, terus di tengah-tengahnya juga ada fungsinya. Nah, kalau di sini seperti biasa standar ya, toolbox-nya ada dongkrak, kunci-kunci dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada kompartemen untuk penyimpanan apapun. Ini joknya bisa dilipat seperti ini, jadi bisa untuk diangkat lagi nanti. Nah, bisa diangkat, terus belakangnya bisa diturunin seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian interior. Oke, interiornya airbagnya ada banyak sekali nih ya, termasuk di sini juga airbag, belakang airbag, depan airbag, samping-samping airbag. Terus juga sudah electric seat juga, jadi nyaman, kita nggak perlu yang pakai tenaga. Ini enak sekali. Nah, posisi duduknya kita enak banget ya. Yang jelas pasti udah keyless lah ya. Di bagian sini ada sensor sonar, ada FCM middle ini yang mengetahui jarak dengan depannya ya. Terus ada traction controlnya, bisa off bisa on. Traction control ini agar saat kita melaju di hujan itu lebih stabil mobilnya. Terus di sini ada pedal assist-nya ya. Terus ada perbedaan juga di bagian transmisi. 4 biasa ya, Dakar biasa pun transmisinya nggak seperti ini, D-nya juga nggak seperti inilah, beda. Jadi ini pun cuma D ya di paling belakang, jadi nggak ada 1 atau 2 atau gimana. Memang bisa kita atur, cuma di ini pun kita sampai ke tanjakan ekstrim Dieng itu tetap aman, nggak usah dipindah gigi 1, gigi 2, meskipun bisa kita pindah secara manual, jadi aman ya. Nah, di sini ini ada fitur-fiturnya, cruise controlnya, terus ini buat naikin gasnya dan lain sebagainya. Di sini ini juga audionya lumayan lengkap ya, ada mobile link, video player, application, audio player, Bluetooth. Nah, ini ada Bluetooth AUX, USB 1, USB 2. Terus aplikasinya bisa connect sama smartphone ya. Jadi termasuk komplit ini ya. Sekarang di handremnya ini kalau diturunin handremnya otomatis mati, dinaikin. Nah, itu kayak ada suara ceduk. Nah, di bagian remnya, jadi ini handremnya udah enak ya, jadi nggak usah yang perlu pakai tarikan seperti itu ya. Kualitas kulitnya menurut saya termasuk bagus, enak ya. Nah, di sini juga, nah ini ada TV-nya ukuran sekitar mungkin 9 in. Ini bagus sekali. Terus, nah TV-nya juga itu bisa beda ya, depan sama belakang. Jadi ini kita bisa lihat ini lagi main Tom and Jerry. Oke, kita pindah langsung ke baris kedua aja. Sekarang kita sudah masuk ke bagian baris kedua. Nah, di sini juga ada, nah ada untuk tempat air ya, holder air minum. Terus nanti bisa ditekuk-tekuk juga. Ini bisa ditekuk rata. Nah, di sini ada Isofix child, ini untuk keamanan anak kecil ya. Jadi jok baris kedua ini semuanya Isofix child. Ini lebih aman, lebih safety untuk anak kecil. Nah, di bagian sini ini ada DVD-nya, bisa kita main DVD-nya, jadi bisa sendiri, depan sama belakang bisa beda nantinya. Nah, DVD-nya jadi nggak lewat depan ya, biasanya mobil itu lewat depan. Ini juga ada kontrol AC-nya, mau atas bawah di sini. Ini untuk pintunya bisa dipencet manual gini, bisa ikut door ketika pintunya kebuka, ininya nyala. Nah, seperti itu. Dan ini ada top titer ya, tapi
tapi jangan pernah digunakan amit-amit. Ini ketika mobilnya itu masuk ke dalam jurang atau ke dalam ke dalam laut. Nah, ini untuk mendereknya bisa cantolin dari situ. Nah, dan emang Pajero ini luas banget kalau menurut saya ya. Fortuner di tahun yang sama, jarak antara kepala saya dengan atas ini lebih sempit. Bahkan kalau kita di posisi ini tuh sampai menyentuh kalau Fortuner. Jadi mungkin karena lebih tinggi front killernya atau gimana saya nggak tahu, tapi sininya bener-bener sempit banget Fortuner di tahun yang sama. Fitur-fiturnya menurut saya, meskipun penjualan Fortuner itu jauh lebih tinggi daripada Pajero, entah saya nggak tahu juga kenapa, tapi fiturnya ini sangat lengkap loh. Masa airbag sampai sini juga ini, airbag sampai sini, sampai di ini ada airbagnya juga. Pokoknya airbagnya banyak sekali, jadi fiturnya ini sangat-sangat aman. Ini menurut saya paling worth it. Ada alasan juga kenapa nggak ada sunroof, karena mungkin kita lebih suka nyaman ya. Zaman sekarang nonton di sini dan posisinya kita melihat itu hampir sama dengan jarak pandang mata, jadi nggak terlalu kita harus nah itu dengak, itu bahasa Jawanya, itu nggak tahu ini bahasa Indonesianya apa. Oke, sekarang kita lihat dapur pacunya alias ruang mesin. Oke guys, sekarang ini ruang mesinnya guys. Ini aman, utuh ya, semuanya nggak ada bekas laka dan lain sebagainya. Kondisinya bisa dilihat dari ini, sealer-sealernya, kap mesin juga aman, utuh semuanya, normal, mobil sehat, mesinnya juga masih bagus, bisa kita coba tes ya, ngobos enggaknya. Biasanya mobil diesel itu orang-orang suka tanya ini ngobos apa enggak gitu ya. Oke, jadi kalau Anda ingin memeriksa mobil diesel itu ngobos apa enggak, bisa dilihat dari stick oli atau dari tutup oli. Wah, ini tutupnya aneh banget ternyata guys. Susah. Nah, kalau stick olinya ini ya. Nah, jadi dari sini pun bisa. Jadi kalau ini nggak ada asapnya sama sekali, berarti mobil masih dalam keadaan baik. Nah, ini kan aman ya, nggak ada asap sama sekali. Kalau di video itu asap lebih jelas malah daripada dilihat secara langsung. Nah, ini asapnya aman. Nah, terus banyak yang tanya, kenapa kok bagian sini itu udah kayak berkarat? Iya, kalau turbo emang semuanya gini. Semua turbo itu kayak ada karat-karatnya, tapi semuanya normal. Ini bukan karena bekas banjir, tapi semua turbo seperti ini. Kita gas ya. Oke, nah ini juga masih bagus sekali. Turbonya aman. Kita jual mobil ini karena pajaknya telat. Kita jual di 410 juta aja, murah sekali. Dan kalau sudah atas nama Anda, ini jadi 450 juta. Dengan mobil yang kondisi sangat istimewa. Istimewa kenapa? Bisa dilihat dari setirnya. Biasanya di kulit-kulit joknya itu kalau udah pemakaian orang banyak dan lain sebagainya itu kulit joknya jelek ya. Kalau ini masih sangat bagus ya. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan melihat performanya, impresi saat berkendara. Ayo masuk kabin. Klub-klub mobil ya harus pakai hati seperti ini. Ini mereknya juga Comtech, bagus sekali. Ada senternya juga, multifungsi lah ya. Oke, sekarang kita akan melihat kenapa All New Pajero ini lebih disebut sebagai mobil yang arogan di jalan. Nah, kita akan ke atas saja, ke arah desa. Sebelumnya ini kurang naik. Nah, ini untuk naik turunnya di sini ya guys. Nah, ini bisa naik turun, bisa teleskopik juga. Jadi setirnya mau seberapa siap. Nah, kalau saya segini aja, saya polkan. Nah, ini lebih naikkan lagi biar nggak nyentuh kaki saya yang agak gendutan ya.
Nah, kenapa Pajero itu bisa disebut arogan? Karena tinggi kayak bis juga banyak yang arogannya. Karena dia seakan-akan melihat semua jalan. Ini lebih nyaman daripada kita pakai sedan. Tapi memang kelemahannya itu semua mobil gede kayak gini ya limbung. Kalau di tikungan itu kita belok terlalu cepat menakutkan. Tapi kalau sedan itu karena dia ceper, dia aman. Nih, kita pakai buat ngebut pun enak nih, aman, enak. Nah, itu spion nyala itu di kiri itu ada sesuatu itu biasanya. Nah, kayak yang listrik atau apa, nah nanti jadi nyala. Nah, tapi nyalanya kayak menurut saya kurang responsif ya. Jadi setelah kita lewati tiang listrik, itunya baru muncul. Tapi kalau di mobil, kalau kita papasan sama mobil gitu atau ada mobil yang mau nyalip itu masih sangat membantu. Tiba-tiba itu nyala, oh iya ada mobil di kiri atau di kanan jalan. Seperti itu. Ini juga all terrain vehicle ya, jadi enak banget mau masuk ke medan apapun enak ya. Di sini juga bisa ini Pak dikendalikan semuanya lewat voice command juga bisa. Jadi nanti kita mau voice-nya apa aja ya bisa dilihat di setting lah. Ini ada night mode-nya juga, jadi bisa gelap, bisa auto. Nah kita akan pakai gigi manualnya ya. Ini di D, kita akan tambah, itu udah 4, terus ini 5, ini 6, ini 7 ya, maksimal 7 ya, jadi nggak bisa lebih lagi. Nah, oh bisa 8 itu ketika tinggi. Nah, saya juga kurang tahu itu, mungkin 8 itu maksimal, karena kalau di Honda Jazz itu cuma 7 kecepatan. Juga pertama kali saya pegang ya. Nah, ini otomatis dia giginya merubah sendiri, kedua, ketiga. Nanti bisa kita turunin otomatis, tapi itu kalau kita belum paham itu bisa lebih merusak maticnya nantinya ya. Nah, jadi kalau menurut saya ya dibikin otomatis aja, nggak terlalu banyak ubahan di sini. Sini USB-nya ada yang di jack audio, ada yang di sini, di dalam sini juga ada, terus ada AC belakangnya mau nyala atau hidup, ini tergantung kita dari depan. Terus dia juga AC-nya pakai dual zone namanya ya, jadi AC kiri dan kanan itu beda. Jadi mungkin yang di kiri itu kedinginannya segini, nah ini bisa dinaikkan sendiri. Tapi kalau yang bagian sopir pengen lebih dingin lagi, ini bisa diturunkan seperti itu. AC-nya ini sampai low-nya di 18 berarti. Ini 18,5. Ini 18. Ini terdinginnya segini. Cuma yang bikin saya kagum dengan ini meskipun AC-nya sama-sama 2-3 derajat, lebih nyaman ini daripada sekelas Brio ya. Yang kemarin saya terakhir pakai daily driver selama 2 minggu itu Brio. Jadi kalau di Brio itu AC-nya kayak bus gitu Mat, kayak ngena Mat. Ini meskipun AC-nya udah hampir paling banyak ya, utaranya ini tuh nggak langsung kayak keterpa angin yang begitu kencangnya. Dia lembut ke sini, dinginnya dapat banget, anginnya dapat banget. Jadi bedanya itu kayak pecah anginnya ya, nggak langsung bus gitu. Lebih menyebar ke semua ruangan. Tapi kalau mobil-mobil yang kayak sejenis Brio itu dia AC-nya hanya fokus satu titik. Ketika kita titiknya ke sini gitu ya, fokusnya ke sini aja. Kalau ini udah geser-geser gini, ini udah hampir kena semuanya satu ruangan. Itu enaknya di situ. Dual zone-nya juga cukup memudahkan ya, karena biasanya suka ada yang mungkin ini Mas Lili kameramen itu agak kurusan, mungkin saya kulitnya agak tebalan ya, gendut ya, jadi saya AC-nya lebih minim lagi, dia lebih naik lagi. Ini juga kamera belakangnya termasuk cukup tajam ya, ini mungkin belum dibersihkan aja jadi agak ngeblur, tapi overall ini bagus sekali. Terus juga ada banyak sekali fitur yang mungkin kita tahu tapi nggak kita explore ya, karena terlalu banyak fitur lah. Di sini terlalu banyak fitur ini. Nah, di sini juga ada tempat kacamatanya ya, khasnya Pajero dari dulu tetap dipertahankan. Dan di sini juga, nah ini minimnya, ini nggak ada lampu ya. Rata-rata kan banyak yang ininya pakai lampu, tapi ini nggak ada lampunya.
Jadi emang menurut saya kekurangannya di sini. Jadi kalau malam-malam kita bikin ya sih lampunya bisa lewat sini. Cuma biasa yang mobil lain itu banyak yang pakai lampu ya sini kacanya. Jadi kita mau ngaca tinggal buka langsung lampunya hidup. Kekurangannya Pajero itu kalau kita mau ke desa-desa agak susah. Jalannya jadi sempit banget. Terus parkirannya juga agak susah. Kita ngepasin bawahnya. Karena memang banyak orang itu pakai sekelas Pajero, terutama ibu-ibu itu di media sosial, di YouTube juga banyak terekam. Itu tuh ada anak kecil bermain di depan atau di belakang itu nggak kelihatan gitu. Di samping juga nggak kelihatan. Ini mungkin udah ada sensornya ya, sensor parkirnya. Cuma kalau kita nggak kelihatan dikira cuma apa gitu, nanti dikira cuma kerikil atau sensornya kotor atau gimana, padahal itu bahaya mati. Itu anak kecil itu nggak kelihatan. Nah, memang ada plus minusnya. Jadi kalau di gang-gang sempit itu saran saya jangan pakai mobil ini. Itu sangat-sangat berbahaya. Tapi kalau kita di tol, di jalan besar, itu oke, malah nyaman, ini mobil nyaman. Cuma gang sempit itu mending pakai mobil yang kecil-kecil aja, yang istilahnya banyak ya di truk-truk Aqua itu rata-rata belakangnya kan blind spotnya. Jadi nggak kelihatan sama sopirnya. Jadi di depan, di belakang, kanan, kiri itu kita nggak terlalu kelihatan. Spion bisa melihat semua, tapi ketika kita men-setting spionnya itu kurang rendah, nanti akan menyebabkan masalah juga. Nah, ini ngerinya itu di situ. Modenya bisa dipencet juga speedonya. Ini ada kecerahan lampu. Jadi mau cerah banget, turun. Nah, ini kecerahannya. Terus nanti ada mode-mode lainnya yang bisa kita setting ya. Nah, dari pencetan ini, nah ini Eco bisa, nah ini tripnya kita, ini rata-rata penggunaan BBM-nya. Jadi ini mobil masih bisa di mode Eco itu sekitar 210 km untuk mengisi bensin di keadaan kurang dari separuh ya. Jadi kita bisa tahu lah, kita semuanya bisa tahu kira-kira masih bisa jalan berapa. Nah, dan mobil ini juga sudah bisa pakai biosolar. Dari klaim pabrikannya itu juga Toyota sama Mitsubishi itu mengklaim bahwa Innova Reborn, Pajero, Fortuner itu bisa pakai solar aman, asal sering-sering ganti filter solarnya. Dan ini pun bisa masuk di My Pertamina itu. Ini pun kita udah ada barcode-nya, barcode solar. Jadi bisa isi solar dimanapun ya, karena untuk harga saat video ini dibuat jack slide itu di angka 17.000 dan solar itu di angka 6.800 ya. Nah, jadi untuk parkirnya itu kita ada beberapa tanda. Oke, ini belum mulai. Nah, ini udah mulai dekat. Nah, kalau semakin cepat gini, ini udah dekat banget. Tapi kalau udah sampai, nah ini bunyinya udah bunyi yang ting, ini bener-bener di sini pun sensornya kelihatan banget ya. Yang kanan udah mentok banget, yang kiri itu udah kedap-kedip, udah hampir mentok. Nah, seperti itu bisa terlihat di sini. Nah, ini pun ada panggilan dari HP saya, bisa terlihat di sini ya. Jadi kita aman, di HP pun ketika ada panggilan masuk ke sini. Oke, demikian review dari kita. Ini agak panjang ya, karena biasanya kita review singkat. Karena ini Pajero, kita membeberkan semua fiturnya dan semua kondisinya. Terima kasih bagi Anda yang siap meminang, langsung kita kirim hari ini juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.